Salam saudara-saudara. Pada saat ini saya ingin share tentang pola siklus pribadi. Apakah saudara pernah mengalami melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dalam hidup saudara? Melakukan kesalahan, nanti suatu saat kesalahan yang sama diulang lagi. Sekian tahun lagi kesalahan yang sama diulang lagi. Dan akhirnya orang jatuh di lubang yang sama. Nah, itu sebuah pola yang ternyata ada di dalam hidup seseorang. Hidup itu kalau saya gambarkan seperti sebuah busur. Dari titik nol menuju kepada titik nol lagi. Nah, di dalam busur itu banyak peristiwa terjadi. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ketika perjalanan hidup dari titik nol menuju kepada titik nol lagi, di sana seringkali terjadi pengulangan-pengulangan. Hal yang serupa, baik yang negatif maupun yang positif. Nah, kalau yang positif berulang kembali, tentu itu tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi persoalan adalah jika hal yang negatif itu berulang, dan berulang. Maka itu akan menjadi sebuah pola di dalam hidup seseorang. Nah, pola itu memang bisa saja terjadi, ada hal yang pada masa lampau itu negatif, tapi kemudian bisa menjadi positif. Atau bisa juga positif, tapi kemudian bisa menjadi negatif. Yang bagus memang adalah yang positif, tapi kemudian berulang lagi positif lagi. Tentu itu yang ideal, yang bagus. Nah, saya mau berbicara tentang itu karena acap kali kita tidak menyadari apa yang terjadi di dalam siklus hidup kita sebagai seorang pribadi itu mengalami hal-hal yang serupa. Nah, oleh karena itu tujuan saya sampaikan ini supaya jika ada hal-hal yang negatif yang berulang, ini harus segera kita antisipasi, harus segera kita putuskan, hentikan supaya tidak terjadi hal-hal yang serupa lagi. Nah, untuk hal itu saya menemukan polanya di dalam Alkitab pada diri beberapa tokoh. Dan pada saat ini saya ingin mengacu kepada tokoh Musa. Mengapa Musa? Karena Alkitab mencatat Musa itu mempunyai sejarah hidup yang cukup lengkap dari kelahirannya sampai kepada kematiannya. Nah, tentang Musa ini, saudara-saudara, saya menyebutnya ada pola emosi. Ada pola emosi yang berulang di dalam kehidupan Musa. Dia memang lahir di tengah krisis umat Israel waktu mereka menjadi budak di Mesir. Nah, dia sudah dialirkan di Sungai Nil pada waktu bayi, kemudian dia diangkat oleh putri Fir'aun, dan kemudian dia dipelihara di istana. Nah, ketika dia menjadi dewasa, Alkitab kita menyatakan ada proses yang terjadi dalam kehidupan Musa. Nah, inilah yang saya sebut dengan pola emosi. Pertama-tama yang terjadi adalah ketika dia sudah menjadi dewasa itu, dia akhirnya dalam sebuah konflik, dia akhirnya membunuh mandor Israel. Meskipun maksudnya baik, tetapi maksud yang baik itu diekspresikan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia membunuh mandor Israel itu. Kemudian dia melarikan diri ke padang Midian. Nah, itu pola emosi. Kemudian ketika dia sudah menjadi pemimpin Israel di padang gurun, ya, dia juga melampiaskan kembali pola emosi ini. Satu saat ketika orang Israel bersungut-sungut di hadapan Musa, mereka menuntut Musa sebagai pemimpin mereka untuk menyediakan air. Nah, tentu saja dia hanya bisa lari kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan kamu sentuh saja batu itu. Tapi Musa karena dalam keadaan yang emosi, akhirnya dia tidak menyentuh batu itu, tetapi dia memukul batu itu. Nah, memukul batu memang keluar airnya juga, tetapi Musa dalam hal ini memukulnya dengan penuh emosional. Jadi pola emosi berulang kembali. Lalu sekian lama kemudian ketika Musa itu naik ke atas Gunung Sinai untuk menuliskan 10 hukum Allah itu, 10 hukum Taurat, ya. Dan Musa memang tidak diketahui berapa lama berada di Gunung Sinai itu, ditunggu-tunggu oleh orang Israel yang menunggu di bawah. Itu mereka menjadi tidak sabar, akhirnya
Harun dan Miriam, ya, abang dan kakaknya Musa ini membawa orang-orang Israel itu menyembah patung lembu emas, ya. Nah, ketika itu Musa turun dari Gunung Sinai. Akhirnya ketika mereka dilihatnya bahwa orang-orang itu menyembah berhala, menyembah patung lembu emas itu, Musa emosi lagi. Sehingga akibatnya apa? Akhirnya dia membanting loh batu itu. Nah, ini setidaknya 3 momen emosional ini secara manusia memang itu karakteristiknya Musa diekspresikan dengan cara yang negatif. Tetapi ternyata itu menjadi hal yang serius karena Tuhan tidak hanya melihat ini sebagai sebuah luapan emosi biasa, tetapi Tuhan menyebutkan itu sebagai tanda ketidakpercayaan Musa, dan Tuhan menilai itu adalah sikap yang tidak menghormati Tuhan. Maka akhirnya Musa mendapatkan bukan hanya teguran tetapi mendapatkan sanksi dari Tuhan, yaitu meskipun dia menjadi seorang pemimpin yang besar, tapi Tuhan mengatakan kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Kamu hanya melihat dari jauh saja. Nah, saudara-saudara, ini ada pola negatif yang terjadi pada diri seorang Musa, di mana dia melampiaskan emosi-emosinya secara tidak terkontrol. Nah, apakah ada juga yang seperti itu? Tentu banyak. Banyak orang yang mengalami pola-pola yang seperti ini, yaitu tidak mampu mengendalikan dirinya, lalu dia mengulangi hal yang sama, marah. Nanti suatu saat emosi lagi, suatu saat emosi lagi. Dan tentu saja dampaknya sangat banyak, baik secara pribadi maupun pada orang lain. Tapi juga yang paling serius dipikirkan adalah dampaknya dari Tuhan, hukuman dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Maka pola emosional ini harus kita perhatikan, ya, sehingga kita perlu menerima Yesus dalam hati kita, menerima Roh Kudus yang akan mengontrol diri kita, lalu Roh Kudus memberikan buah dalam diri kita. Dan salah satu buah Roh Kudus itu adalah penguasaan diri. Nah, ini terjadinya tidak secara tiba-tiba atau sekaligus jadi, tapi adalah sebuah proses. Ketika seorang sudah menerima Yesus, menerima Roh Kudus, lalu dia memiliki intimasi tiap hari bersama dengan Tuhan, maka di sanalah proses karakter negatif tadi dibentuk, akhirnya menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu kemudian diproses untuk memiliki aspek-aspek positif dari karya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mengangkat atau mengekspos aspek-aspek positif pada diri orang itu dan menekan hal-hal yang negatif, dan salah satunya adalah penguasaan diri. Maka jika ada yang memiliki pola seperti ini, berhati-hatilah dan segera mempunyai sikap yang jelas dan tegas supaya tidak jatuh kepada hal yang sama. Nah, itu yang saya sebut dengan pola emosional. Nah, nanti pada tayangan-tayangan saya yang berikut saya akan mengangkat tokoh-tokoh yang lain yang juga memiliki siklus, ya, pola siklus pribadi, ya, dengan berbagai hal. Karena hidup kita itu seperti sebuah busur tadi, dari nol menuju kepada nol lagi, dan banyak hal yang terulang. Pastikanlah yang terulang itu positif. Kalau yang terulang itu negatif, kita sedang dalam bahaya, yaitu sedang menghancurkan diri sendiri dan mendapatkan sanksi dari Tuhan. Oleh karena itu, bangun intimasi yang baik tiap hari dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara.